Masih bareng sama Den Boy di Talking Sport with Score Indonesia. Maroon 5 Animals judulnya ya. Sampai lupa. Dan malam hari ini ternyata gue nggak berdua. Gue ada kedatangan salah seorang tamu juga nih. Selain Mbak Sheni Ratna Amalia, mantan atlet loncat indah. Gila ya. Hai Mbak. Halo, jangan gila dong. Enggak, maksudnya gila prestasinya. Oh, gila. Itu tuh satu hal yang gitu loh. Dan ada lagi satu nih, ini juga atlet renang kita Atlet ya. di Nika FM, Ajeng Dinanti. Oke. Hai. Nah. Oh gini rasanya jadi tamu tuh gini ya. Iya, jadi gini Mbak Sheni, Ajeng tadi bilang, wah narsum lu atlet loncat indah. Iya Jeng, udah temenin gua aja deh gitu. Karena Ajeng nih sangat tertarik sama dunia loncat indah. Kalau aku tertarik, Iya. tapi takut tinggi. Masalahnya itu. Jadi mendingan gak usah, Jeng. Waduh, dilempar ke gue bisa-bisanya loh gue ya. Jadi nanti harus ikut loncat ya. Iya. Nah tunggu, coba di-clearin dulu. Gue positioningnya apa nih? Tamu, interviewer, apa penyiarnya gitu? Lo bareng sama gua, kita Oke, ngobrol oke. sama Mbak Sheni Oke. gitu. Tapi gini, Mbak Sheni, Ajeng silakan. Kita tanya dulu hal yang basic dulu nih. Iya. Mbak Sheni, atlet renang indah di tahun berapakah itu? Aku ralat ya. Mm-mm. Renang indah lain lagi soalnya. Loncat indah. Oh loncat indah, iya sorry. Iya, loncat indah. Iya. Jadi di cabang akuatik itu ada 5 Oke. disiplin. Yaitu renang indah, sekarang juga ganti namanya jadi renang artistik. Oh. Terus loncat indah, ada polo air, sama renang perairan terbuka itu di laut. Oke. Wow. Nah, aku yang loncat indahnya itu di loncat indah itu ada kategori pertandingannya papan 1 meter, papan 3 meter, sama menara 10 meter. Nah, spesialisasi aku di menara 10 meter. Coy. Gila. Terus Maaf gila lagi deh. sorry. terus mulai terjun di loncat indah itu dari usia 8 tahun. Kalau nggak salah kelas 4 SD ya. Udah mulai loncat indah? Udah. Itu udah diterjunin sama orang tua apa terjun sendiri tuh? Iya. Itu pertama yang diajak latihan ke kolam itu sebenarnya adik aku. Aha. Adik aku. Kita tuh dulu keluarga tuh diterjunin sama mama itu di olahraga senam. Awalnya Oke. senam. Senam ritmik yang cewek-cewek, yang aku punya saudara cowok, kakak cowok itu di senam artistik. Oke. Karena cowok kan. Nah, terus karena aku tinggi badannya kurang, jadi suruh berenang. Nah, pas lagi berenang, mamaku ngeliat ada yang Lompat-lompat. latihan loncat indah itu di Senayan kan. Nah, setelah itu diajak latihan, tapi adikku, karena aku waktu itu masih di senam. Cuman pas ngeliat adikku loncat-loncat di trampolin itu kok kayaknya seru ya gitu. Oh. Jadi aku kayak tertarik gitu. Akhirnya aku bilang, "Mah, aku ikut latihan dong," gitu, loncat indah. Ya udah, akhirnya sejak saat itu terus deh sampai kuliah ya. Aku baru berhenti itu di tahun 2008 abis PON. Oh. Oke, tapi basicnya Mbak Sheni bisa berenang. Bisa. Jadi di waktu kecil itu emang semua diajarin berenang juga. Jadi memutuskan untuk go profesional gitu ya. Kan tadi cuma awalnya lihat-lihat, kayak seru ya gitu. Iya. Awalnya tuh emang nyoba dulu terus sampai akhirnya misalnya ada coach yang melihat, bagus nih, bisa nih gitu. Iya. Prosesnya gimana sih sampai menjadi seorang atlet tuh? Prosesnya itu kan pertama berani tuh karena aku dulu tuh sering nonton film Superman ya. Jadi aku lihat orang loncat tuh kayak orang terbang gitu. Iya. Kayak aku pengen ngerasain sensasi terbang gitu kan. Ya udah, terus lompat di trampolin kan kayak orang terbang juga gitu kan. Nah, terus pertama kali ikut kejuaraan tuh kalau nggak salah tahun 94, itu kejuaraan antar perkumpulan loncat indah se-Indonesia. Turun di papan 1 meter dulu, aku itu juara 3 langsung. Wow. Usia berapa Mbak saat itu? Usianya lupa tuh, tahun 94 umur berapa ya? 4 tahun berarti. Kelahiran 90 kan? Itu saya. Itu malu boy. Aduh, kayak gitu. Jadi itu motivasi ya. Iya, Pertama iya, iya. karena 1 meter langsung dulu. jadi juara, nggak disangka-sangka, jadi motivasi. Jadi terus latihan. Kalau kakakku sama adikku itu nggak jadi juara, jadinya dia berhenti, dia beralih ke wusu. Wow. Bertolak belakang sekali ya.
beralih ke wusu. Terus aku tetap loncat indah. Terus sampai akhirnya sempet mamahku masukin ke SMP. Aku tuh lulus SD, masuk SMP itu langsung ke SMP SMA Negeri Ragunan. Oh, sempat masuk sana juga. Sekolah atlet kan itu emang. Iya. Aku tuh dibilangnya angkatan ketiga karena dari kelas 1 SMP bener-bener 1 SMP sampai aku lulus SMA tuh di situ. Jadi kayak udah apa yang masuk dari kelas 1 SMP itu kan jarang. Iya. Jadi aku masuk kelas 1 SMP itu sekolah satu kelas itu hanya 1 orang sendirian. Waduh, gak enak Jadi banget. kayak Gak bisa. kelas privat. Kayak Kayak homeschooling ya? Ada pensinya nggak tuh kalau gitu? Gak ada dong. Nggak, kalau nyontek bingung boy. Iya, makanya. Kalau ngantuk juga bingung, gak bisa ngumpet. Itu dia. Udah gitu kan di Ragunan itu kan dulu masih hutan lebat Iya, ya, gelap iya. banget. Terus aku ketakutan gitu kan. Terus aku bilang, "Mah, ini nggak mungkin aku harus sekolah di ruangan sendirian kayak gini." Akhirnya apa? Mamaku nemenin dong dalam kelas. Oh gitu. Tapi Mbak Sheni aslinya Jakarta? Jakarta, lahir Jakarta. Oke. Tuh teman Indika, Iya. asal muasal menjadi seorang atlet lompat Loncat indah, indah. loncat indah. Awalnya senam, ngeliat kok seru, pengen kayak Superman, pengen terbang. Iya. Itu awal mula Mbak Sheni akhirnya tertarik ya. Aku tuh pernah iseng Mbak lompat di Senayan di yang 5 meter. Oh, iya. Yang di 5 meter, jantung kayak ketinggalan di atas. Iya. Rasanya tuh Mbak kayak kita lagi naik roller coaster. Iya. Bum. Ini gimana Seru 10? kan? Enggak sih. Enggak, jujur. Jujur kita penakut Mbak. Beneran. Ini gimana 10 meter jumpalitan. Iya. Gitu. Iya sih sebenarnya aku juga waktu pertama kali loncat lurus doang gitu, jatuh bebas sama. Oke. Kayaknya ketinggalan gitu nyawanya di atas gitu ya. Tapi pas udah nyemplung langsung kok kayaknya oh ini ya sensasi terbang tuh kayak gini gitu. Oh. Jadi ketagihan malah kalau aku nggak takut. Oh jadi dosting ya Mbak? Dosis tinggi. Mbak tapi gini deh, itu kan loncat dari 10 meter ya. Iya. Ini aku beneran awam banget nih. Mungkin Ajeng masih bisa Mencerna. mencerna dan karena itu dunianya Ajeng nih. Iya. Renang dan lain-lainnya gitu. Kita anak dugong, mohon maaf. Nah itu, sedangkan aku hobinya sepak bola gitu. Iya. Nah ini gini deh, ini kan si loncat indah ini si atletnya apa ya, bikin gerakan pada saat di udara. Iya. Iya kan? Iya. Nah itu penilaiannya gimana Mbak? Pada saat nanti Good question. nyampe air, apakah yang dinilai Gerakannya, koreonya di atas apa gimana tuh? atau pas cipratan airnya dikit? Nah gitu kan ada tuh. Iya betul. Iya bener. Ya, itu gimana sih Mbak? Itu penilaiannya kalau dari peraturan itu ada kalau nggak salah 4 elemen. Jadi Oke. dari starting position, terus take off, terus aerial position tuh yang manuver di udaranya sampai entry kayak Oke. gitu. Jadi keseluruhannya itu satu loncatan itu harus dinilai semua sama satu juri, maksudnya sama seorang juri ya. Untuk setiap pertandingan itu minimal 5 sama 7 untuk juri yang menilai satu peloncat gitu. Oke. Jadinya yang harus dinilai itu 4 elemen tadi itu dari starting positionnya kita udah kelihatan tuh sama juri kita gugup atau enggak, ragu-ragu atau enggak, takut atau enggak gitu Itu kan. kelihatan ya? Yakin atau enggak gitu. Dan kita juga udah ada peraturannya kita nggak boleh lama-lama Di atas. ketika peluit udah dibunyiin sama wasit itu tandanya kita udah boleh loncat. Nah biasanya dikasih waktu tuh setelah peluit dibunyiin nggak boleh lebih dari berapa detik gitu deh, apa 1 menit aku lupa peraturannya itu udah harus loncat. Oke. Kayak gitu. Jadi terus dari take off kenapa juga dinilai karena itu yang menentukan jarak antara badan kita sama menara yang jarak dekat atau jauh dari menara atau papan kayak gitu. Jadi gerakan take off itu penting karena itu yang menentukan keamanan dari jarak gitu kan. Nah terus aerial position itu untuk faktor kesulitan kita bisa berapa kali putaran gitu, kemampuan kita yang kita tampilkan gitu, berapa putaran salto. Nah terus diselesaikan dengan gerakan entry itu kita memang yang paling bagusnya itu masuk kepala duluan daripada kaki, jadi lebih indah gitu, kepala duluan tapi yang masuk duluan itu sebenarnya telapak tangan gitu kan. Oh, Telapak nyentuh tangan, air. nyentuh air. Nah itu kunciannya di siku bukan di bahu. Jadi siku itu harus jepit telinga,
tangannya harus apa ya? Bener-bener napak gitu, napak air. Jadi gini ya. Gini. Oh, bukan pointing ya berarti ya? Oh gini. Posisinya. Oh gini. Nah, terus ininya harus jepit telinga bener-bener. Oh gini ya. Ya, ya. Ih, kok keren sih? Swimmer ready. Karena saya jarinya panjang. Oh, gitu, ngaruh ya. Ngaruh. Coba Oh, Mbak. tekniknya bener loh. Iya Kak, coba Aku Mbak bisa gini. ngajarin Coba loh. Mbak gini. Mbak Pisces ya. Oh, enggak. Dan boy. Iya. Tadi saya bener gini ya. Iya, bener. Biasa orang susah loh. Aku ajarin Aku suruh bisa. kayak gitu. Gini kan iya, Mbak. iya, iya. Jadi teman Indika nih kita lagi mempraktekkan. Coba lo yang lagi nyetir sekarang atau lagi bawa motor. tanya- Jangan. Kalau yang lagi nyetir jangan ya, tapi kalau lu lagi gabut di rumah coba yuk. Iya, Yuk coba. bisa yuk teman Jadi Indika. tangan di atas, kemudian Jepit telinga. jepit telinga, lo kempetin, sep. Nah, Lu cium deh kayak cium keteknya. Tapi emang kita lagi Udah praktek. mandi Tapi belum? Gitu. tapi bener kayak gitu ya? Iya, bener kayak gitu tadi. Gitu. Itu mungkin itu kan penilaian ya, subjektif juga kan sebenarnya. Betul, subjektif ya. Apa namanya penjuriannya subjektif, cuman kan tetap juri itu kan ada lisensinya, dilatih juga. Iya. Dilatih juga, jadi ya dia harus jujur lah gitu, menilainya jujur, karena nanti ada wasit yang menilai kan. Jadi ada wasitnya juga? juri, ada 7 juri, ada 1 wasit. Oke. Nah terus nanti si wasitnya kalau misalnya emang dia ngasih nilainya terlalu berbeda dengan juri-juri Yang yang lain? lain, itu kan kelihatan kayak gitu. Oh, I see. Jadi Itu nggak berpihak. proses penilaian. Yang gue penasaran juga nih Mbak. Proses belajar. Orang kan kalau naik sepeda belajar roda 2 jatuh, sakitnya ya Sakit. udah. Iya. Kalau dari 10 meter salah jatuh sakit. Iya, Trauma Mbak. nggak tuh? Pernah kegampar nggak Mbak? Besar gitu. Kayak kan waktu itu kita di sini berenang, sosokan salto, ceplak, sakit banget Mbak, ini sampai merah. Merah tuh langsung tuh. Merah, iya. Iya, gimana tuh proses belajarnya gimana? Proses belajarnya ya gitu benar tadi, kalau kayak naik sepeda jatuh gitu kan sakit, sama sih di Loncat Indah juga, apalagi dari 10 meter benar. Aku pernah jatuh punggung. Au. Wah. Terus pernah jatuh telinga. Telinga sakit banget Mbak pasti. Aku langsung kayak nggak sampai budek, cuman begitu aku nyebur ke air, ke kolam, itu begitu masuk telinga, Iya. itu langsung bunyi. Jadi aku nggak bisa masuk air sama sekali, itu harus rest 2 minggu. Berarti apa itu termasuk cedera ya Mbak? cedera. Oke. 2 minggu, jadi disembuhin dulu, nggak boleh kena air telinganya. Tapi waktu itu justru ketika itu udah mau SEA Games, jadi aku pas SEA Games tahun 97 itu penampilan perdana di pertandingan internasional, itu aku harus pakai topi renang. Karena kalau itu ketutup ke telinga kita masuk air, aku nggak ada rasa sakit ngik gitu, nggak ada. Jadi Dan aku harus cenderung pakai- aman ya. Iya, cuman sebenarnya itu agak mengganggu gitu kan, Oke. agak mengganggu. Jadi waktu aku masuk timnas itu ngegantiin senior kan senang banget ya, aku latihan dari Senin sampai Minggu. Jadi istirahat tuh cuma hari Minggu sore, dilatih sama pelatih dari Cina. Yang pelatih Cinanya itu setelah ngelatih aku, dia balik ke Cina kan. Nah itu jadi pelatihnya Go Jingjing, juara dunia Ya Cina, ampun. Olympic Games. Tahu boy? Tahu atlet Cina kan Mbak? Atlet Cina. Tahun berapa ya? 97 berarti 97. Saya tuh Olimpik. Lyon. Enggak, Olimpik tahun 2000. Oh ya? Itu dia jadi pelatih nasional tim China untuk Olympic Games tahun 2000 di Australia, Sydney. Oke. Sydney. Itu kebetulan aku juga ikut. Jadi aku ketemu lagi sama dia, pelatih Cina aku itu. Reoni ya? Reoni ya. Cipika-cipika, apa kabar gitu nggak ya? Iya. Oh, iya. Terus aku jadi foto sama si juara dunianya. Senang banget. Oh. Mbak Seti ini karena Loncat Indah udah bawa bahasa ini kemana aja nih? Alhamdulillah udah kemana ya? Aku cuman waktu itu bertanding belum pernah ke Amerika sih. Benua yang lain Eropa udah. Belum pernah, cuman ke Amerika Kalau doang. nggak salah ya deh. Wow. Pakai nggak, kalau nggak salah lagi Kalau Boy. nggak salah sama lagi. Afrika ya, Afrika Ih, belum. Mbak, Afrika gimana, Mbak? Ada Belum. atlet Afrika Selatan. belum. Cuman maksudnya aku belum ke sana. Oh. Berarti most negara-negara udah ya?
mewakili sih, maksudnya di beberapa Eropa di udah. benua gitu Ah, kan. iya. Iya, Eropa, Australia udah. Eropa, Australia udah. Asia udah. Asia udah. Mau nanya nih Mbak, Ya. suhu airnya sama nggak tuh? Kalau di Eropa kan dingin ya kan? Cerdas. Cerdas. Suhu kolam itu ada aturannya. Kalau dia nggak boleh terlalu dingin juga nggak boleh terlalu hangat gitu. Oh. Jadi setiap kolam itu ada Standarisasinya. Oke, standarisasi oke, oke, air oke. diukur dulu sebelum digunakan oleh atlet gitu. Oke. Terus karena loncat indah itu beda sama renang kan, artinya kita disuruh loncat itu 9 loncatan atau 5 loncatan itu kan bergantian. Iya. Jadi kita nunggunya boleh di jacuzzi, dia siapin jacuzzi. Enak banget ya. Biasanya Jadi milih- sambil nunggu kita iya, suka di benar-benar. jacuzzi atau enggak ada shower yang bisa air dingin air panas gitu. Wah, itu saya kalau ngomongin jacuzzi, air hangat, air panas, air hangat, air dingin ya, disuruh milih nomor. Enggak, maksudnya waktu saya lagi terapi, Mbak. Kan saya cedera Oke. juga nih. Iya, Masuk iya. sini. Pilih nomor berapa? Bola ya. Biasa lah. Mbak, ini ada yang nanya. Oke. Ini Mas Anto, ini bos kita. Mas Anto lagi di mana nih, Mas? Siap Pak Bos. Gue mewakili Mas Santo lagi di jalan nih, Boy. Wis, sedap. Boleh dong, Mas, kirim-kirim Apa nih? Kirim makanan. salam. Mbak, ini Mas Anto nanya, Iya. kayaknya gini. Kalau entry pakai telapak tangan duluan, bukannya cipratan air lebih banyak dibanding entry jari duluan? Enggak. Jadi telapak tangan itu lebih kuat untuk mengunci dan melindungi kepala kita. Oh. Kalau pakai jari itu pasti kita nggak akan kuat Ya. menerima tekanan air gitu. Tekanan air itu kan kuat ya. Apalagi kita dari atas 10 Dari meter kan ya. atas, Bisa menembus airnya itu kan harus ada harus ada sesuatu yang kuat untuk Iya. menahan. Karena kalau ini saya analisa saya aja ya. Mungkin kalau misalnya jari takutnya patah. Ya Ada kemungkinan untuk itu nggak? patah bagian bahu, bagian Iya kan? siku, bagian leher. Lebih beresiko juga. berarti ya? Iya. Oke. Karena antara tangan kanan sama kiri itu kan harus ngunci Heeh. gitu. Oh, berarti bener Untuk tadi kunci melindungi gini ya? leher itu. Iya benar Gini. kayak gitu. Oh, oke. Ya. Iya. Mas Anto sudah dijawab ya? Mm-mm. Jadi ini karena safety sebenarnya. Iya. Safety. Faktor keamanan. Iya. Takutnya ada yang nggak ngerti safety itu apa. Iya, lu kan yang gak ngerti. Sorry emang Dan Boy ini buat teman Dika yang belum tahu nggak bisa bahasa Inggris. Gak bisa bahasa Inggris. Kita harus dual language ya? Oh enggak kan? Enggak dong. No. Tapi Mbak Sheni gini deh, tadi aku sempat tanya di off air kan, aku mau nanya on air sih, kayak nih Mbak Sheni kan udah ketemu sama banyak lawan nih Mbak, Iya. dari berbagai macam negara, Iya. iya kan? Lawan paling susah Mbak selama Mbak Sheni sebagai atlet waktu itu? Lawan paling susah tuh lawan diri sendiri loh. Wow. Perasaan tadi jawabnya bukan ini ya, Bang? Iya. Mbak jadi kayak lagi curhat gitu. Iya. Kita Kenapa? harus bisa melawan diri sendiri. Iya. Lawan diri sendiri. Karena kan apalagi emang ini perform kan. Mm-mm. Kita harus bisa ngelawan diri sendiri untuk tidak nervous, apalagi ketika ketemu juara-juara dunia gitu kan. Oke. Aku ada berapa kali ikut kejuaraan dunia, tapi memang setiap tempat itu punya rasa yang berbeda gitu. Oke. Rasa yang berbeda. Jadi yang paling kuat dari dulu, dari zaman aku itu yang paling kuat tuh Cina, Amerika, Kanada, sekarang lagi Inggris juga gitu. Amerika yang tadinya sempat turun setelah Greg Louganis, sekarang mulai naik lagi. Kalau Cina sih dia konstan dan konsisten ya, karena dilihat dari jumlah penduduknya dia juga lebih banyak. Jadi waktu aku TC latihan di Cina hampir, kalau nggak salah sih hampir 9 bulan waktu itu di Cina TC, itu mereka punya banyak bibit gitu. Dari mulai kecil-kecil dilatih, terus kalau emang ada yang nggak bagus langsung degra. Jadi banyak banget gitu, banyak banget. Regenerasinya Jadi cepet nggak ya. habis dan regenerasinya cepet. Dan di sana banyak yang minat juga. Apa memang dipaksain? Banyak yang minat karena ketika mereka jadi atlet itu kalau setiap mereka berprestasi mereka dapat penghargaan dari pemerintah. Oke. Penghargaannya itu bertahap. Jadi pertama mereka bisa masuk asrama gitu Oke. kan. Mereka masuk asrama, dapat makan gratis, tempat tinggal gratis kayak gitu kan. Nanti kalau dia ikut kejuaraan terus menang, mereka ini loh tidur tuh, tahu lemari kayu yang dulu kan
Iya, itu tahu. dibalik Oh. terus cuma dikasih pelapis busa dikit, Iya. kapuk. Kasur Palembang kalau di sini ya. Tapi nggak yang mentul-mentul itu ya, bukan yang mentul-mentul. Itu bikin punggung sakit, Mbak. Benar enggak? Iya, pakai per. Kasur kosan saya dulu gitu tuh. Oh, bukan kasur Sampai lipat lu ya? tipis banget. Iya. Lalu bukan di kasur lu, kasur Liverpool. Kagak lah, SpongeBob. Iya. Mereka pertama tuh pada pakai itu semua, lemari kayu dibalikin terus dikasih itu. Nanti kalau udah ikut kejuaraan diganti kasur. Oh. Wah, penghargaannya Terus seperti nanti, itu iya, ya? penghargaannya kayak gitu bertahap. Oke. Bertahap kasih kasur. Terus kalau mereka kan biasanya satu kamar itu berempat. Terus nanti kalau dia ikut kejuaraan pindah berdua. Gitu. Bagus kan? Jadi maksudnya. bikin motivasi juga Iya. sebenarnya ya. Nanti kalau dia emang udah cukup usia, artinya mereka nggak membuat atlet itu juga money oriented. Wah, itu bener banget itu sih. tidak selalu demi uang enggak, Bener. tapi menghargai hidup gitu. Iya. Dari yang nggak punya kasur jadi punya kasur, dari yang tidur yang harus bersama-sama jadi bisa punya privacy Iya, gitu, benar. punya privasi sendiri gitu, kayak gitu. Jadi udah begitu mereka cukup usia baru mereka ngasih penghargaan uang. Gitu. Karena kan gini Mbak, kalau ngomongin oke lah di Cina mungkin treatmentnya seperti itu gitu. Iya, karena Jadi penduduknya si banyak. calon-calon atlet besar ini mereka berlomba-lomba untuk memperbaiki hidup. Iya. Tapi dengan tidak money oriented tadi kata Iya. Mbak Sheni. Iya. Berbeda dengan maaf ya di sini Iya, gitu. Di sini iya. kan semua orang wah, kalau jadi atlet ada uangnya enggak? Iya, Kayak gitu. Terus juga ada stigma yang bilang, ntar kalau jadi atlet mau jadi apa lagi kalau misalnya Iya. pensiun misalnya. Itu masih kenceng banget gak sih stigma-stigma kayak gitu? Kalau di sini gimana Mbak? Kalau di sini sih sebenarnya ada versinya sih macam-macam ya. Artinya memang kita dulu tidak punya jaminan masa depan cerah lah gitu kalau Iya. jadi atlet. Tapi alhamdulillah dari zaman aku itu pemerintah udah mulai mensupport juga di dunia olahraga kita, tapi memang mereka mencoba untuk memperbaiki, memberi motivasi, walaupun sekarang uangnya juga buat aku sih menilai ini banyak banget gitu, banyak banget, lumayan banget, cuman sayangnya di beberapa aspek mereka hanya jadi memanjakan dengan motivasi itu gitu. Sebenarnya juga nggak salah ngasih motivasi uang, cuman harusnya dibarengin dengan gimana mereka setelah mereka memberi motivasi, tapi mereka juga harus memberi rasa nasionalisme kita Iya. kepada Iya, negara iya, itu. iya, iya, Jadi setuju. supaya atlet itu tidak money oriented itu. Benar. Nah itu yang hilang. Kalau dulu karena dulu saya juga waktu itu ketua koninya kan Pak almarhum Wismoyo Aris Munandar ya. Jadi waktu saya ikut pelatnas SEA Games, dia tuh selalu mengadakan rapat evaluasi, nggak cuman dia minta laporan dari pelatih atau pengurus, tapi dia juga minta atletnya suruh ngomong. Jadi itu aku ketemu seorang jenderal ya, Pak Wismoyo loh, mimpin tentara kita gitu kan. Wow banget gitu. Terus aku harus ngasih laporan gimana kamu latihan, gimana kamu apa rasanya, apa yang kamu kurang gitu dari seorang pimpinan tertinggi saat itu kan di dunia olahraga. Buat aku Merasa diayomi. betul, gitu. betul. Iya. Gitu. Jadi terus dia tuh memberi masukannya tuh jiwa nasionalis kita tuh terbangun gitu. Jadi nggak hanya buat demi uang, bukan untuk memperbaiki hidup banget juga gitu. Tapi ya selain itu dia juga ini buat kamu, buat keluarga kamu, buat bangsa kamu, selalu dia bilang kayak gitu. saya merinding, Mbak. Aduh. Iya lagi. Iya kayak gitu, tapi ke sini-sininya kayaknya ritme yang seperti itu dari pimpinan kita mulai memudar. Tapi hanya mendengarkan, Pak kita minta dihargai ya. Akhirnya hanya dikasih yang motivasinya aja, tapi jiwa Nggak nasionalisnya ada itu. asupan untuk Untuk terus Iya, gitu. iya. Jadi kan kalau Kayak misalnya kita, gitunya. kalau tadi kan bahas ini kejadiannya, bahas ini dikasih bensin terus nih, yuk. Jadi bahas ini semakin semangat buat gimana caranya biar harumin nama Indonesia. Iya. Gitu Karena kan. yang namanya motivasi nggak cuma dari materi aja, harus dari Bener. dalam diri sendiri. Nah, gimana Iya. kita munculin dari diri sendirinya itu Iya. yang kayaknya mulai kesini hilang gitu ya, Mbak. ya? Benar. Iya, iya. Dan dia langsung nanya sendiri, kamu bisa kasih apa buat negara kamu? Waduh.
gitu. Mbak Sini jawab apa? Saya kasih medali emas, Pak. Pasti kan kalau atlet itu kan hidupnya teratur banget ya. Iya. Iya kan apalagi Iya. ketika Mbak sekolah di emang sekolah khusus olahraga gitu Iya, ya iya. di Ragunan. Ini kan pasti disiplin banget semua-muanya, pola hidup, kemudian pola makan, Iya. tidur teratur. Iya. Itu kebawa sampai sekarang nggak, Mbak? Kebawa sampai sebelum saya hamil. Oh, bener. Kalau hamil kan Betul. menyusui harus Iya. asupannya harus sehat tuh Dan banyak. standby 24 jam. Iya. 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 Akhirnya berubah semua ya, Mbak? 180 derajat. Apa tuh yang berubah selain dari pola makan, Mbak? Ya pola makan, pola tidur udah berantakan banget, begadang kan. Oh. Kebetulan anakku emang nyusunya tuh di tengah malam bangun gitu kan. Terus jadi subuh-subuh bener-bener nggak bisa ngelawan rasa ngantuk. Iya, Itu iya. Ya Allah bener-bener deh. Luar Tapi biasa. pengen tahu deh ini since Dan Boy nanya seperti tadi, pengen tahu dong godokannya atlet tuh diapain aja sih Iya, hari-hari, nah. satu hari aja. Iya, A Mbak. day with an athlete. Ngapain? Gimana maksudnya? Godokannya atlet tuh diapain aja sih, treatmentnya harus ngapain Iya. ngapain gitu. Atlet itu harus bangun pagi apa dulu gitu. Iya. Bangunnya jam berapa? Terus ngapain? Nggak boleh ngapain gitu. Bangun pagi itu karena aku muslim ya, jadi bangun sholat subuh. Oh, Iya. sama saya juga. Biasanya yang ngaku bohong tuh Boy. Gue malah nungguin subuh sampai nggak tidur Jang. Karena Nggak tidur ya, betul. Iya, Takut kelewat takut ya. kelewat. Saya saking nurutnya Mbak saya. Terus Mbak, Sholat subuh buat aku waktu itu jogging itu wajib. oh harus. Ya, Jadi nggak tidur lagi tuh. Enggak. Wow. Dari habis sholat subuh udah Oke, langsung oke, oke. siap-siap. Hah? Jogging. Kenapa milih setelah subuh? Karena kan masih udara Masih enak ya. segar, terus Heeh. banyak embun gitu kan. Ya udah itu setelah subuh baru ikut program latihan yang memang dikasih pelatih. Selesai jam 7:30 kita karena sekolah di Ragunan masuk 7:30 itu sekolah. Terus siangnya kita pulang jam 12 langsung makan siang. Abis itu istirahat paling 1 jam. Wow. Bersiap lagi ke Senayan jam 3 itu. Akuatik ya Mbak. Jam 3 latihan dari jam 4 sampai jam 6 maghrib. Terus balik makan malam jam 9 paling lambat itu udah harus tidur. Itu berulang-ulang selama berapa tahun Mbak? Itu ritmenya dari waktu SMP kelas 1 itu aku 2-3 bulan, terus kan pelatnas. Begitu di pelatnas itu ritmenya berubah lagi. Kita latihan itu sama sih 2 kali seminggu, cuman lebih panjang jam latihannya, 3 jam pagi 3 jam sore. Total sehari 6 jam. Ya. Dikali seminggu Yes. 42 jam. Yes. Wow. Waduh. Sama kayak siaran gue Boy 6 jam. Nah, Ajeng juga siaran nih Mbak. Ajeng siaran 6 jam dari Senin sampai Jumat. Kadang Sabtu Minggu dia kesini. Dia lupa. Astagfirullah. Ngapain ke kantor? 5 hari. Nambah airtime kagak? Oke, berarti memang mungkin hampir semua atlet seperti itu ya Mbak ya? Iya. Emang diatur gitu. Malah ritmenya pas TC 9 bulan itu 3 kali sehari latihannya. Waduh. Hah? Pagi 1,5 jam sebelum sarapan, habis sarapan mulai lagi jam 9 sampai jam 12, makan siang jam 3 udah mulai latihan lagi sampai jam 6. Oke. Itu pertanyaan gini Mbak, itu kan sebelum sarapan udah latihan loncat. Di dry training, latihan kering. Oh latihan, takutnya kalau gitu kan masuk angin ya. Iya, Masa pagi-pagi belum belum keisi perutnya ya kan. Aman habis begadang. Takutnya kan gitu. Ya karena Mbak balik lagi saya orang awam gitu Iya, kan. iya, benar-benar. Karena bener. di bayangan saya kan Mbak kan atlet loncat indah. Jadi Iya, iya. saya yang Nggak, ada di nggak. otak saya selalu Di air mulu di air ya, mulu. udah kayak Putri Duyung. Iya. Say, atlet, bukan ikan. Oke, iya. Iya, Nah, di loncat indah ada 2 jenis latihan. Jadi kita walaupun memang performnya di kolam ada Ya. air gitu, kita lebih banyak latihannya di daratnya. Oh, gitu? Iya, jadi menurut aku nih ya, olahraga itu makanya loncat indah itu termasuk olahraga yang wajib. Walaupun negara itu nggak punya atlet dan nggak punya sarana, kalau dia mau ada pertandingan multi event, itu harus ada cabang olahraga loncat indah. Karena Melihat dari spesifikasi olahraga itu sendiri, dia itu benar-benar olahraga gitu. Artinya Semuanya. mengolah seluruh dari ujung rambut sampai ujung kaki itu benar-benar kita
raga kita diolah bener-bener. Ya ampun. Kita harus fleksibilitasnya bagus, daya tahan tubuh kita harus bagus. Ada namanya apa namanya untuk yang kecepatan itu Speed. bukan speed. Cuman di bahasa Inggrisin doang. Explosive power. Explosive power. Sorry, Sorry. kita emang nggak tahu. Iya, itu kosakata baru untuk kita, Iya, Mbak. kosakata sebenarnya. baru. Daya ledak otot namanya. Tuh, kan ada lagi. Explosive power itu namanya Aha. daya ledak otot. Jadi kan kita loncat tuh. Ya. Dengan waktu sekian detik kita harus melakukan gerakan yang cetar gitu kan. Oh. Ledak gitu. Membahana Ledak. nggak cetarnya? Enggak ya. Membahana mudah-mudahan. Kayak gitu. Jadi itu benar-benar mengolah raga kita. Semuanya, Mbak, ya? Semuanya gerak. Udah gitu kita juga harus konsen. Mental kita juga harus kita jaga. Mental sih, benar. Jadi kita nggak boleh emosian banget, kita juga nggak boleh santai banget kayak gitu. Pernah nggak Mbak cinlok sama atlet cowok? Sebel banget Dan Boy pertanyaannya. Ya kan cewek cowok kan Mbak? Iya. Pernah nggak Mbak ada situasi, wah ganteng. Boy, udah punya anak Boy? Dulu. Oh iya. Gua bilang dulu. Suami aku boleh taruh di luar dulu kan gimana? Oh ya Allah. Mas, sumpah demi Allah. Saya kira Mas dari tadi orang skor. Gua kira orang skor, ternyata Jadi suaminya. teman Indika ya. Kita nggak tahu kalau suaminya ada di studio ini ya. Lu sih Boy udah gue wanti-wanti. Sumpah, gua kira tuh orang skor, makanya gue santai aja. Gue juga nggak tahu tapi nggak soto. Tapi Mas punten, respect. Saya cuma mau bertanya, ini kan masa lalu. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya. Ayo Mbak. Ntar di mobil Boy dipermasalahin Boy. Mbak maaf ya Mbak. Tapi pernah nggak Mbak? Ini saya kan nanya Mbak, mungkin temennya Mbak pernah gitu. Kalau di Maaf ya Mbak. Mas maaf ya. Saya jadi nggak enak nih. Awkward. siap. Oke. Pernah nggak, Mbak? Udah dapat izin ya, udah. Udah, aman ya Boleh Mas? cerita ya. Aman. Mantap. Boleh cerita ya. Iya. Iya, dulu sih kalau di luar negeri banyak yang aku suka soalnya ganteng-ganteng. Iya lah, jelas. Tinggi kan Mbak? Tapi saya tidak berbalas. Oh, saat itu nggak berbalas sama orang bule, tapi dapatnya Iya. si Mas ini Mbak. Iya. Iya kan? Mantap lu Boy. Tapi saya lihat Mas mirip Pangeran Sihaan nih. Box to box. Oke. Berarti total berapa tahun Mbak? Mbak dari awal sampai akhirnya pensiun di 2008 ya tadi? 2008 dari tahun yaitu dari tahun 97 untuk ikut kejuaraannya ya. Sampai 2008. Jadi udah ikut kejuaraan SEA Games, Asian Games, udah pernah nyobain juga, Olympic Games udah, Wow. kejuaraan dunia udah. Apalagi ya dulu sih ada ASPAC ya, Asia Exmako. Pasifik. Oh, Enggak, oke, Asia Pasifik. Asia Pacific Games, cuman nggak sempat ikut gitu. Kenapa Mbak? Nggak sempat ikut karena waktu itu kenapa ya? Yang diberangkatin jadinya cuma satu orang deh, kuota gitu kayaknya karena masalah kuota. Oke. Nah, tadi kan Mbak udah banyak banget ikut kompetisi nih. Medali yang pernah Mbak Sheni dapat Di mana aja? di mana aja? Bener. Kalau di Indonesia itu kan yang emang dilihat dan dihargai sama pemerintah tuh yang multi event SEA Games, Asian Games sama Ya. Olympic ya. Nah, itu di SEA Games dari tahun 97 sampai 2007 kalau nggak salah aku ada udah 3 emas, Wah. berapa perak ya? Berapa perak sama Sampai nggak berapa bisa perunggu ngitung Boy. Sampai nggak bisa ngitung Kayak Boy. gitu. Terus kalau kejuaraan Asia pernah dapat 1 emas juga. Terus kalau untuk Asian Games, sama Universiade ya. Universiade itu University Games itu kejuaraan dunia antar mahasiswa sedunia, mahasiswa sedunia. Oh. Itu pernah ranking 9. Wow. Wah, Ranking 9 Mbak. masuk final. Keren banget Mbak. Saya dapat ranking sekali seumur hidup. Kelas 2 SD. Ranking 8 lagi. Itu Mbak. Anak muridnya udah berapa tuh ranking 8 Boy? 40. Oh 40, kirain 20 doang. Habis itu udah Mbak, nggak pernah. Orang IP saya pernah 0. Lulus aja enggak lu. Oke, berarti udah banyak banget ya Mbak ya, kayak iya Mbak udah makan asam garam di Iya. dunia loncat indah. Punya kenangan loh. Wih. Ini ada 8 jahitan di bagian jidat. Oh ya? Serius Mbak? Serius. Itu karena
Latihan, cuman Oke. waktu itu kondisinya emang lagi banyak pikiran dan lagi banyak masalah. Waktu itu di Cina juga sih. Oh, ada Kejadiannya masalah apa di Mbak saat Cina. itu? Penting ya, Boy? Hati ya, pasti hati nih, pasti nih. Masalah ini ya. Mbak nggak apa-apa, nggak usah dijawab, lanjut aja. Nggak usah diseriusin ya pertanyaan Mbak, nggak usah diseriusin semua. Kayak gitu. Jadi kena tepi kolam deh gitu. Ah, yang bener Mbak. Kena tepi kolam. Aduh, Mbak, saya pala saya bocor sebelah sini karena kena tepian kamar mandi tuh ubin. Oh. Itu sakitnya minta ampun, Mbak. Iya. Apalagi Mbak. Langsung dijahit sih untungnya saat itu kan. Ih. Aku nggak ngerti juga waktu itu. Jadi pas loncat, Hmm? pas naik ke atas, Hah? cuman ngerasainnya tuh kok jidat kok Dingin ya? bengkak, Oh. kayak gede gitu ngerasanya, tapi ternyata nggak bengkak, cuman kebelek gitu. Mbak, saya yang bocor gitu dipakein kopi dulu biar rapet lagi. Biar rapet. Iya, Ini jadi gimana, gede banget. Jadi nggak dijahit. Ini 8 jahitan, Mbak. Iya, Tapi nggak nyesel kan, Mbak? Enggak sih. Enggak alhamdulillah. lah. Tidak merubah Mbak Motivasi. Sheni, motivasi Mbak Sheni untuk tetap berkecimpung di dunia loncat indah. Iya. Betul, tetap bertarung untuk Indonesia. Betul. Sekarang Mbak Sheni sebagai pelatih. Enggak, aku alhamdulillah dari tahun 2000 itu kan di PON. Hmm? Di PON itu dapet berapa emas ya? Kayaknya 3 emas. Kita emas aja masih nabung. Iya. Dia mikir, Boy. Kacau emang nih. Kita logam mulia masih nyicil. Makanya buat mas kawin lagi. Terus waktu itu alhamdulillah dapat penghargaan. Jadi medali terbanyak yang diraih sama atlet DKI waktu itu aku sama si Rian, atlet bowling DKI. Oh, oke. Cowoknya dia, ceweknya aku. Terus Mhm. sama gubernur dikasih penghargaan jadi pegawai tidak tetapnya Provinsi DKI Jakarta. Keren. Dari tahun 2000 baru diangkat proses itu di 2004 untuk bisa jadi pegawai negeri itu. Terus 2008 diangkat jadi CPNS. Ih, berarti DKI. sampai sekarang. Alhamdulillah sekarang. sampai sekarang udah PNS. Alhamdulillah. Panjang ya prosesnya ya. Iya. Memang itu Mbak, apa Betul. namanya, proses tidak pernah mengkhianati hasil. Betul. Bener gak sih itu? Bener ya? Betul. Terbukti dari tahun 97, Iya. kemudian sampai kepalanya bocor, iya kan, sedang ada masalah, sampai ada di titik sekarang nih Mbak. Iya. Kalau misalnya Mbak menggambarkan satu kata Mbak sendiri ya, menggambarkan diri Mbak tentang masa lampau sebagai loncat indah, Sebagai atlet Indonesia, satu kata misalnya indah. Standar Pada waktunya. pada waktunya. Apa Mbak? Apa yang Mbak mau? Apa ya? Yang menggambarkan diri aku gitu ya. Mm-mm. Mengingat masa lampau sih cuman rasa bangga dan tidak Wais. pernah menyesal ya. Dan Mbak jangan berkaca-kaca gitu. Iya dong. Iya, Maskernya sampai rembes tuh, Mbak. Tapi mungkin karena Mbak udah membawa nama harum Indonesia, jadi Mbak semakin nasionalis pasti. Iya, alhamdulillah insya Allah akan terus begitu insya Allah. Iya kan, apalagi ketika lagu Indonesia Raya dikumandangkan di negara orang. Iya, betul. Wah Mbak, itu saya suka Udah suka- pernah, Boy? Pernah. Jadi waktu Indonesia main di Piala Tiger kan ada Indonesia Raya tuh. Gua nangis Nangis ya? Buset. Getar suara. Itu lu jadi penonton, gimana lu Iya, yang main, Boy? Itu Mbak, saya sebagai penonton aja, sebagai supporter Segitunya. sebegitunya Iya, gitu. iya, Apalagi Mbak sebagai pelakunya langsung. Mm-mm. Itu makanya kan aku dijahit 8 jahitan itu tahun 2005 ya. Tahun 2005 itu emang tahun terpuruk aku sih, tahun Oke. terpuruk segala masalah ada di situ tuh tahun Iya, itu iya. terpuruk. Terus akhirnya di SEA Games-nya aku tampil cuman dapet 1 perak. 1 perak. Targetnya kan 1 emas, 1 perak lah. Tapi akhirnya cuma dapat 1 perak. Terus sempat down ya. Sempat down 2006 ketemu dia. Cie. Mas Pangeran. Sihaan. Ya kan? Mbak namanya siapa sih? Saya biasa enggak. Namanya Ikrar Setia Rahadi. Namanya Bagus. namanya bagus. Namanya bagus. Nggak pernah ingkar janji dan orangnya setia. Yo, Woi. Respect. Amin. Bagus lo, Boy, bersihinnya, Boy. Iyalah. Saya respect sama Mas Ikrar.
Mbak Sheni, Ya. terima kasih Terima banyak. kasih Ya, banyak Mbak ya. Sheni. Seru banget, sumpah seru banget. Ternyata se-fun ini kita ngobrol gitu ya. Karena apa ya? Ini hal baru untuk saya gitu. Karena selama ini kan saya udah ngobrol banyak sama banyak artis gitu. Kalau sama Mbak April segala macam. Karena yang saya kuasai cuma sepak bola. Akhirnya nambah wawasan baru. Ajeng juga akhirnya. Betul. Jadi kapan kita bisa bergabung Iya, Mbak. di Loncatin ah. Kalau misalnya ada yang dengerin Indika malam ini kayak wah gue tertarik Pengen nih nih. pengen masukin anak gue untuk belajar. Itu gimana, Mbak? Bisa datang ke GBK Senayan ya sama pelatih saya dulu Mbak Harli Ramayani. Klubnya masih TT66 Tirta Taruna 66. Oke. Di sana apa namanya bisa datang ke sana mau mencari nama itu Iya. nama legenda gitu. Loncat Indah karena memang kolam renangnya di Jakarta ini yang apa maksudnya yang bagus yang baik proper untuk yang latihan dan proper untuk lain-lain. latihan hanya ada di GBK Senayan. Oh, cuma di saat situ, ini. Mbak? Iya. Oh, dekat rumah saya ada kolam renang padahal. Kolam renangnya Pak Tarjo. Tapi emang disewain. Kedalamannya harus 5 meter. Ya. boy, Baru mentok, minimal. boy. Di sini Mentok. kolam renang Indika FM cuma 2,5 meter. Berarti nggak bisa ya, Mbak? Nggak bisa lah. Nggak bisa Ntar dong. ada jidatnya benjol-benjol. Ini Mbak, teman saya waktu itu dari atas loncat. Yang ini nih. Salto-salto nih. Salto-salto. Benjol ya. Benjol. Ininya kegampar, Mbak. Wah. Parah, Mbak. Betul. Parah banget, bener gitu. Iya. Oke, Mbak Sheni terima kasih banyak. Mbak Shani thank you banget ilmunya keren Iya. banget. Kita terima kasih juga sudah membawa mengharumkan nama bangsa Iya, Indonesia di bener. luar sana dengan caranya Mbak Shani dan Boleh nambahin dikit nggak? Boleh dong. Iya tadi tuh masih ada karena tadi intermezzo ngomong dia. Heeh. Jadi aku dapat bonus tuh emasnya 2, 1 Mas Ikrar sama 1 Mas Ya SEA Games ampun, terakhir. Mbak. SEA Games terakhir tahun 2007. Iya bisa romantis Ya juga. ampun. Mas Ikrar abis ini tolong bawa Mbak Sheni ke sop kaki Bang Anen ya. Mas 2007 terakhir aku SEA Games, Iya. 2008 PON juga dapat emas juga. Gila. Tapi kenal sama Mas Ikrar di mana, Mbak? Di kampus UNJ. Oh, ini Universitas UNJ, Mbak. Negeri Jakarta. Ini UNJ Dio. Oh ya. Heeh. Oh. Dia ngambil apa namanya? Apa sih? Ambil komputer nyolong dong. Nggak ngerti. Kalau komputer Gunadarma. Oh iya. Dia ngambil sastra dia. Oh, sastra. Sastra Perancis. Ambil Oke, Mbak Shani. Mbak Shani. Syahrini kali. Mbak Shani terima kasih banyak ya. Sama-sama, Thank terima you, kasih Mbak. juga sudah diundang sama Iya Indika dong. FM. Sehat-sehat. Salam untuk Amin. anak-anak. Iya. Mbak April, thank you. Mas Ikrar, Thank you Mbak April. terima kasih. respect Mas Ikrar. Thank you banget udah mau main sini. Mas ini nanti boleh mampir lagi ya ke sini. Boleh. Kalau misalnya mungkin ada nanti di jamnya Ajeng nih enak nih. Ayo dong kita ngobrol-ngobrol Siap-siap. nanti ya. Iya, Siap, jadi biar semua orang tahu loncat indah, Mbak. Ya, boleh. Bukan cuma hidup yang harus indah, Asik. tapi loncat juga. Iya benar. Apalagi Jangan loncat meloncati. pagar ya. Oh, iya benar. Jangan, Mbak. Itu jatuhnya maling. Oke, teman Indika kita masih akan lanjut sampai nanti malam jam 10. Jadi tetap di sini di Talking Sport.